Kenapa kita ketika robitoh kepada pangersa Abah, kenapa kita ingat kepada Allah? Karena di dalam diri pangersa Abah ada Nur Muhammad. Allahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima, amma ba'd. Kita bersyukur karena Allah takdirkan kita sebagai murid pangersa Abah, yang dengan begitu akhirnya kita pun mendapatkan hidangan spiritual berupa sholat malam nisfu Sya'ban yang luar biasa. Alhamdulillah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di dalam kitab hikmah yang ke-22, Syekh Ibnu Athaillah berkata, "Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdi." Ma min nafasin, tidak ada nafas, tubdihi yang kau lakukan, illa walahu qadrun, kecuali ada takdir, fika yumdi, yang Allah berlakukan. Tidak ada nafas yang kau lakukan kecuali ada takdir yang Allah berlakukan. Jadi tiap nafas kita ini ada takdirnya. Apakah nafas kita ini muatannya muatan positif atau negatif? Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari ini mengajak kita untuk memperhatikan nafas kita. Nafas kita ini takdirnya baik atau buruk, begitu kan? Oh, ternyata nafas kita berisi zikir khofi. Masya Allah, alhamdulillah. Lagi-lagi ini merupakan nikmat Allah, kita dijadikan murid pangersa Abah. Maka lagi-lagi menjadi murid pangersa Abah yang istiqomah itu sebuah anugerah yang sangat besar. Suatu saat kami ada training. Ketika di training itu ada sebuah pertanyaan. Apa anugerah terbesar Anda dalam hidup? Gitu kan? Tulis di kertas masing-masing. Tulis di kertas masing-masing nih kepada ikhwan TKN. Setelah itu dipresentasikan. Ternyata mirip. Anugerah terbesar adalah dijadikan ikhwan TKN, dijadikan murid pangersa Abah, memperoleh talqin dzikir. Itu anugerah terbesarnya itu tuh. Ya Allah, luar biasa ya. Maka Bapak Ibu, ya kita udah istiqomah aja lah. Istiqomah aja bersama beliau. Maka tugas kita ini membersamai beliau. Kalau kita naik sendiri susah. Rasulullah bisanya sampai ke langit karena diperjalankan. Rasulullah bisanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam waktu 1 malam karena diperjalankan. Tidak berjalan sendiri, tapi diperjalankan. Kalau berjalan sendiri, kira-kira Rasul dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa berapa lama tuh? Wah, berapa lama itu, bisa entah berapa lama lah gitu ya, mungkin bulan barangkali. Nah, dari Jakarta aja ke Suryalaya jalan kaki berapa lama tuh? Ya Allah, lama. Naik kuda, pokoknya lama lah. Itu kurang lebih 1500 km lah, gitu ya. Itu luar biasa tuh. Nah, kalau Rasul jalan sendiri bisa lama, tapi karena diperjalankan jadi cepat. Nah itu. Apalagi ke langit, Sidratul Muntaha. Wa ilal muntaha rufi'ata kariman, wa ilal muntaha rufi'ata kariman, wa sami'tan nida alaika salam. Wa ilal muntaha rufi'ta kariman, ke Sidratul Muntaha kamu diangkat.
Wa sami'tan nida, dan kamu mendengarkan panggilan. Alaikassalam, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Maka kalau kita lagi tahiyat, kita lagi nostalgia mi'rajnya Nabi. Nah itu. Maka suatu saat Ustadz Muslih, wah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Berulang-ulang Ustadz Muslih ya. Wah, nunggu jawaban dari Rasul beliau ya. Insya Allah dijawab oleh Rasul tuh ya. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukti, wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah bahwa Rasul itu bersama kamu. Cuma kamu aja yang kagak tahu, ibaratnya gitu. Tetapi orang-orang tertentu tahu. Abul Abbas Al-Mursi, gurunya Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari berkata, "Ma ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu 30 sanah." Rasul enggak pernah lenyap dari pandanganku selama 30 tahun terakhir. Jadi bagi orang-orang tertentu ya Rasul selalu ada. Ya ketika assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, itu beliau menjawab. Lalu kembali kepada kita ini menjadi murid pangersa Abah itu diperjalankan. Tugas kita apa? Apakah kita nikmat kalau kita naik gedung di Indonesia ini? Gedung paling tinggi itu Tamrin 9. Tingginya berapa ya? Lupa saya. Pokoknya tinggi lah. Lantainya ada berapalah? 100 atau berapalah, lupa saya tuh. Naik 100 lantai, Burj Khalifa di Dubai. 100 lantai. Kalau kita pakai tangga, wah, capek tuh. Itulah naik sendiri. Tapi kalau kita naik lift, tinggal masuk, jalan menuju lift, tunjuk lantai ke 100. Nah, di bawah. Itulah kita kalau bersama pangersa Abah. Jadi tugas kita berjalan menuju lift, buka pintu lift, masuk ke lift, tekan tujuannya, lalu bersabar bersama lift. Nah itu tugas kita tuh. Kalau kita sabar, insya Allah sampai. Kalau nggak sampai di dunia, kita meninggal, tetap dibina selama di alam barzakh. Itulah mursyid kamil mukamil. Tetap dibina sampai apa tujuan kita? Ilahi anta maqsudi waridhaka matlubi a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Dibimbing di alam barzakh itu terus sampai ma'rifat. Kalau di dunianya udah ma'rifat, ya udah ada di medan tertentu, udah ada di tempat tertentu. Tapi kalau di dunianya belum sampai ma'rifat, udah keburu meninggal, kita istiqomah bersama beliau di alam barzakh terus dibimbing sampai ma'rifat. Itulah mursyid kamil mukamil. Maka kalau udah ada mursyid begini, jangan pindah-pindah. Rugi. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi tugas kita adalah jalan, buka lift, tekan tujuan, bersabar. Itu ya. Jadi sebenarnya prestasi spiritual kita, peran kita itu cuman jalan, buka lift, tekan tujuan, bersabar. Itulah upaya kita, cuma segitu. Sisanya kita diperjalankan tuh. Jadi kalau kita hebat, bukan kitanya yang hebat, kita cuma melangkah kaki doang. Itu mursyid yang bawa kita. Nah, inilah pentingnya punya mursyid. Jadi kalau saya bisa begitu, kok bisa sholat 100 rakaat, kok bisa zikir katakanlah sekian ribu, itu bukan kita. Tugas kita apa? Wudu, sholat, duduk ngambil tasbih, robito,
Bah, mohon izin, mohon ridho, ikut zikir bersama pangarsa Abah. Ditarik sama beliau. Tugasnya kita gitu tuh. Jalan, buka pintu lift, tekan tujuan, sabar, dah. Kadang begitu aja masih nggak sabar tuh. Padahal lagi ditarik, nggak sabar, pikiran kemana-mana. Nah itu, jadi udah, kalau udah punya mursyid udah paling enak. Kalau nggak punya mursyid kita naik tangga tuh 100 lantai, berat. Itulah berjalan dan diperjalankan. Nah itu ya. Maka hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kita mencapai makom-makom tertentu jangan sombong. Kita cuma jalan. Kita cuma sabar di lift dah gitu. Itu doang tuh kita. Ya paling prosentasenya 1-2% lah kita. Selanjutnya mursyid. Nah itu. Tugas gerbong kalau mau ikut bagaimana? Tugas bergerbong ya pegangan ke gerbong depannya gitu. Kita mau naik ke Bandung, bagaimana sampai ke Bandung? Kalau jalan kaki mungkin 1 hari 2 hari, tapi kalau naik kereta cepat wus 40 menit. Tugas kita apa? Beli tiket, lalu masuk ke kereta, sabar. Sabarnya ini penting. Sabar bersama kereta. Nah, totalnya 40 menit sampai ke Bandung. Kenapa sabar ini penting? Kadang-kadang banyak godaan sehingga kita nggak sabar, pengen cepet keluar. Nah ini nggak sabar. Maka perintah membersamai mursyid itu perintahnya ada di dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Perintah untuk membersamai mursyid itu diawali dengan kata-kata sabar, yaitu di dalam surah Al-Kahfi ayat 28. Wasbir, dan sabarlah. Nafsaka, nggak usah pakai nafsaka aja, wasbir itu tujuannya untuk kamu. Tapi di dalam Al-Quran ditambahkan, diperkuat dengan kata-kata nafsaka. Wasbir nafsaka, sabarkan dirimu sepenuh hatimu, seutuhnya kamu. Jadi kehadiran penuh, kesadaran utuh. Sabarlah sepenuhnya kamu, 100% kamu. Gitu tuh, wasbir nafsaka tuh. Padahal wasbir aja kalau di dalam ini mukhotabnya itu adalah kamu. Wasbir itu udah cukup tuh. Tapi ditambahin dalam Al-Quran, wasbir nafsaka, kamu ya, seutuhnya kamu yang sabar. Ngapain wasbir nafsaka itu? Ma'a, membersamai, untuk bersama. Bersama siapa? Wasbir nafsaka ma'alladzina, bersama orang-orang. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum, berdoa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala bil ghadati wal asyi, pagi maupun petang. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Ngapain itu? Bersabar bersama orang yang selalu berzikir, yuriduna wajhah. Bersabarnya bersama orang yang selalu berzikir, yang ada yangnya. Dalam zikir itu yuriduna wajhah, hanya berharap ridho Allah. Nah, bersabarnya sama orang yang begitu. Bukan orang yang banyak hawa nafsunya, bukan. Nanti dijelasin lebih jelas lagi. Dia tujuannya hanya ridho Allah. Ilahi anta maqsudi wa ridhoka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifatak. Tuh sabar bersama orang yang udah begitu. Udah makomnya dia, udah makom ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Makomnya beliau ini sudah zikirnya udah terus-terusan, nggak pernah putus. Zikir yang nggak pernah putusnya juga dalam rangka ilahi anta maksudi. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Udah disuruh sabar, ada penguat lagi.
wala ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Wala ta'du, jangan kamu berpaling, jangan kamu palingkan ainaka anhum, matamu, perhatian, fokusmu. Fokus kamu kepada beliau. Jangan kamu palingkan fokusmu. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya, karena ingin mendapatkan hiasan-hiasan dunia. Pahit di sini, no di sono makmur, gitu ya. Astagfirullahaladzim, jangan. Nah itu, wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti man aghfalna qalbahu, jangan kamu turuti orang yang kami lalaikan kolbunya, wattaba'a hawahu, dan memperturutkan hawa nafsunya, wa kana amruhu furta, yang demikian itu adalah melampaui batas. Jadi surat apa ini? Al-Kahfi ayat 28. Nanti dilihat lagi ya, dilihat lagi. Jadi udah kita disuruh sabar. Yang disuruh sabar ketika berzikir, ketika bertoriko, sepenuh hati kita lagi. Sabar ngapain? Membersamai. Dah, tugas kita membersamai. Kita nggak disuruh zikir di sini. Kalau kita disuruh zikir, kita zikir paling bisa berapa banyak. Tapi kalau kita membersamai mursyid bisa ribuan. Coba aja zikir. Nih hebat ahli zikir. Ikhwan Tekian udah 25 tahun. Nih gue zikir ya, gue kuat. Sorry ya, nih gue kuat ya zikir ya. Abis tuh. Seandainya kuat juga dikuat-kuatin. Nggak ada isinya. Zikir penuh kesombongan begitu. Nih sorry, lu kan masih baru ya. Nih gue udah 25 tahun TKN, gue 30 tahun, sorry, gue dari muda TKN bro, gitu kan. Zikir gue kuat, ini mengandalkan diri sendiri. Saya bisa zikir ribuan, zikirnya kosong. Tapi yang diperintahkan di ayat ini membersamai. Maka ketika kita mau zikir, mohon izin ngiring, izin membersamai pangersa abah zikir. Nah ini tugas kita apa? Pegangan gerbong sebelumnya, itu tugas kita. Tahu-taunya cuk gitu kan jalan, tahu-taunya ratusan kilometer. Nah itu nggak kerasa, tugas kita pegangan aja udah. Nah itulah robito. Nah itu ya. Jadi tugas kita begitu, beliau yang narik. Kita yang penting jalan, mau gitu. Kalau udah ikhwan TKN udah ditalkin, kok nggak mau berjamaah? Ini namanya ditarik tapi ngerem. Udah tahu ditarik sama mursyid, dia ngerem itu gerbongnya, dia lepaskan. Nggak mau berjamaah namanya melepaskan pegangan. Manakib nggak mau, ataman nggak mau. Sorry, gue menyantren udah 12 tahun. Gue gak perlu lah itu manakib. Itu juga kadang-kadang bacaannya jauh sama gue, gitu kan. Wah gue udah kiai, sendiri aja, gak bisa begitu. Nah jadi harus berjamaah, apalagi bagi para pemula. Maka kita bersyukur kepada para pemrakarsa majelis-majelis zikir yang berjihad, berjuang untuk membuat majelis-majelis zikir sehingga ibu-ibu, bapak-bapak bisa zikir berjamaah. Nah, masya Allah, ini namanya pegangan bersama jamaah. Tapi kalau diajak jamaah nggak mau, ini dia gerbong ngelepas itu, seakan-akan sendiri udah cukup, nggak bisa. Nah, Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Thariqah itu kata Syekh Nazim Adil Haqqani adalah association. Thariqah is association. Thariqah adalah perkumpulan. Kita harus berjamaah. Rasul bersabda, alaikum bil jamaah, hendaklah engkau berjamaah. Maka disinilah kita
pentingnya berjamaah, kita menjaga adab. Jadi adab kepada guru termasuk juga adab kepada murid-murid guru juga. Nah itu ya, adab kepada murid-murid guru. Jadi ketika diajak berjamaah, ayo berjamaah, itu ya. Saya juga senang juga berjamaah. Maka kalau diundang, wah bismillah nih, enak nih manakib nih berjamaah gitu kan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sekali lagi saya ingin menyampaikan surat Al-Kahfi ayat 28, kita diminta untuk bersabar. Wasbir nafsaka, sabarnya sepenuh hati, seutuh kesadaran. Sabar ngapain? Ma'a untuk membersamai. Dah. Jadi kita zikir itu berjamaah bersama beliau. Hakikatnya, maka zikirnya rasanya enak. Zikirnya zikir yang diperjalankan. Tapi kalau zikir sendiri itu zikir jalan sendiri, jalan kaki, capek, nggak bisa banyak. Maka diperintahnya bukan zikirlah kamu bersama orang-orang yang zikir, enggak. Sabar membersamai orang yang berzikir kepada Allah, sabarnya sepenuh hati. Orang yang berzikir kepada Allahnya yang hanya mengharapkan ridho Allah, dan jangan kita palingkan perhatian kita dari beliau. Terus saja ikut aja guru kita, gitu ya. Jangan putus. Ini kadang-kadang kalau lagi zikir godaannya macam-macam, macam-macam lah. Apalagi zaman sekarang ini zaman handphone gitu ya. Ada setan gepeng gitu kan, lagi zikir gitu kan. Wah tadi saya posting, ada yang komen nggak kelenting, wah ada notifikasi nih. Itu wala ta'du ainaka anhum, jangan kau palingkan pandanganmu, fokusmu dari mereka. Terus saja kita ikut, kita pegangan kepada pengersa Abah, begitu kan. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ditakdirkan oleh Allah banyak bergaul sama teman-teman tunanetra. Takdirnya begitu. Alhamdulillah teman-teman tunanetra dengan izin Allah banyak yang udah talqin. Belum lama satu bis ke Suryalaya. Pas ke Suryalaya, orang-orang dapur keluar semua. Petugas itu security keluar semua ngeliatin. Ini rendengan gitu kan, ada tunanetra jejer-jejer gitu, apa kayak ular naga panjangnya, bukan kepala dulu kan gitu ya, pegangan pundak masing-masing berbaris begitu. Maka yang dilakukan oleh tunanetra, yang paling depan itu imamnya itu, lalu belakangnya tunanetra lagi, tunanetra banyak, tunanetra berjejer kayak ular tangga. Ular apa sih, pokoknya permainan zaman dulu lah ya, yang pegangan pundak terus sampai belakang. Tugas bagi tunanetra yang belum tahu Suryalaya mana, tempat penginapannya mana, masjid mana, tugasnya adalah pegangan. Tugasnya pegangan dia. Coba aja dia so tahu gitu kan, nyasar di Suryalaya. Hati-hati, jangan macam-macam ente gitu. Ente sok tahu, ente nyasar urusan. Kita juga yang belum arif billah nih, belum pada makrifat, jangan sok tahu. Udah pegangan aja udah. Wala ta'du ainaka anhum, udah jangan palingkan. Pastikan tangan kita megang pundak depan kita. Nah, itu bagi tunanetra. Ya saya tunanetra juga. Tunanetra gaib, tunanetra spiritual. Ya boro-boro lah saya, bapak ibu lebih tinggi lah daripada saya. Saya ini cuman bisa nyanyi lah gitu kan. Ya Allah. Nah jadi tugas saya, tugas kita semua, pastikan jangan kehilangan pundak depan kita. Jangan kehilangan silsilah, ahli silsilah. Jadi ahli silsilah itu bukan cuman buat pajangan.
ahli silsilah itu dipegang. Nur Muhammad itu bukan cuma dinyanyikan, Nur Muhammad itu digenggam. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Nah itu ya, hasbi Rabbi Jallallah, yang mencukupkan kita adalah Allah. Ma fi qalbi ghairullah, tidak ada di kalbu kita kecuali Allah. Nur Muhammad sallallahu, cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kenapa kita ketika robitoh kepada pengersa Abah, kenapa kita ingat kepada Allah? Karena di dalam diri pengersa Abah ada Nur Muhammad, terus ada silsilahnya sampai kepada Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin itu. Jadi beliau mewarisi secercah Nur Muhammad. Yang bikin kita nyambung kepada Allah karena ada Nur Muhammadnya pada diri beliau. Selanjutnya siapa, kita wait and see aja. Selanjutnya Nur Muhammad itu turunnya kepada yang mana, kita wait and see aja. Karena kita nggak bisa mereka-reka tuh, nggak bisa kayak pemilu. Kita demokratis ya, kita pilih ini, nggak bisa. Nur Muhammad itu terserah Allah. Nanti jatuhnya kepada siapa, wallahu a'lam. Ya pokoknya kita manut aja lah ke Suryalaya, ke pusat. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah yang membuat kita ketika kita memandang wajah beliau, ketika kita mengingat beliau, kita memegang beliau, kita tidak palingkan mata kita dari beliau, loh kita ingat kepada Allah. Nah itu ya, tentang robitoh sudah saya bahas di YouTube. Robitoh YouTube Ustadz Latif Atam atau Latif gitu ya. Jadi udah lengkap lah di situ. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi tugas kita adalah fokus membersamai beliau. Dan disebutkan di situ ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah, bersamanya orang yang zikir. Jadi kalau kita membersamai orang yang zikir, kita ke bawah zikir. Ma min nafasin tubdihi illa walahu qadarun fika yumdi. Maka kita diajak untuk mensyukuri nafas. Kenapa nafas? Nafas ini adalah aktivitas pertama sekaligus terakhir. Maka ada sebutan hembusan nafas terakhir. Jadi hidup kita ini isinya napas. Entah berapa napas kita nggak tahu. Semua antri menuju napas terakhir. Siapa duluan, wallahu a'lam, kita nggak ngerti. Maka ya Allah, Salahuddin Al-Ayyubi kemana-mana itu bawa kain kafan, karena beliau nggak tahu kapan beliau wafat. Kemana-mana beliau bawa kain kafan. Nah jadi begitu ya, kita juga nggak ngerti nih. Pokoknya yang penting udahlah kita sebaik-baiknya aja amalkan TKN ini. Amin ya rabbal alamin. Kita diajak dengan diksi nafas ini, kita diajak untuk menikmati nikmat nafas. Lalu kita diajak untuk mengisi nafas ini dengan kebaikan-kebaikan. Lagi-lagi kita bersyukur karena kita sudah diajarkan zikir khafi. Kalau zikir khafi mengupayakan sendiri susah juga. Caranya bagaimana? Lagi-lagi pegangan sama guru kita. Nah itu robitoh lagi deh. Robitoh zikir khafinya jadi lebih mudah gitu ya. Ini kok zikir khafi nggak dapet nih ya, ente naik tangga sendiri gitu kan. Itu tapi
ya jalan naik eskalator, tugas kita jalan naik eskalator, terus kita sabar, totonya diajak deh, nyampe deh. Nah itu. Oke, jadi dengan diksi nafas ini kita diajarkan untuk sadar nafas. Nafas kita digunakan untuk apa? Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam nafas ada takdir. Semalam kita baca doa nisfu Sya'ban ya. Yang pertama isinya adalah munajat, memuji-muji Allah dulu. Yang ya Galmani itu doa nisfu Sya'ban versi Sayyid Utsman bin Yahya, mufti Betawi, di dalam kitabnya Maslakul Akhyar. Doa-doa nisfu Sya'ban versinya banyak, tapi yang paling populer di Indonesia itu Zaharul lajin wa jarul mustajirin wa amanal khaifin Allahumma. Nah itu tadi pertama diawali dengan puji-pujian. Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan au matrudan au muqattaran famhullahumma yasha, gitu kan. Ya Allah, saya isinya aja deh ya, saya nggak terlalu hafal karena ini setahun sekali. Ya Allah, jika engkau tulis aku indaka fi ummil kitabi, di ummil kitab, syaqiyan, menderita, sengsara, matrudan, tertolak, muqattaron famhullahu, maka hapuskanlah. Jadi ada takdir-takdir tertentu. Wajarul mustajirin wa amal Allahumma in kunta katabtani indaka fi ummil kitabi syaqiyan au mahruman, enggak dikasih, tertolak, matrudan sama aja tertolak, au muqattaron alayya fir rizki, tertolak rizki kita, mampet, nyungsep, famhu, maka hapus takdir itu ya Allah. Tuh, kalau aku sudah tercantum di takdir engkau bahwa rizkiku mampet, melangsap, famhu, maka hapuskanlah ya Allah takdir itu. Emang bisa? Allah, terserah Allah. Fa'alul lima yurid. Allah berhak melakukan apa saja yang Allah inginkan. Allahumma bifadlika famhullahumma bifadlika, maka hapuskanlah takdir itu dengan kemuliaanmu ya Allah. Syaqawati, kesusahanku, wa hirmani, kebodohanku, wa tordi, aku ditolak waktu tari rizki, ini susahnya rizki, wa athbitni, dan tetapkanlah aku indaka, di sisimu, fi kitabikal munazzal, termasuk di dalam kitabmu yaitu Al-Quran, ala lisani nabiyyikal mursal, dan juga kata-kata nabimu yang menjadi utusanmu, termasuk apa? Yamhullahu ma yasha wa yuthbit, Allah berhak menghapus takdirnya, Allah berhak menghapus apa saja yang Allah kehendaki, dan Allah berhak menetapkan. Nah ini ya, mudah-mudahan kita tergolong kalau kita memang ditakdirkan rezekinya mampet, mudah-mudahan Allah sebagaimana ada di dalam Al-Quran dan hadis Nabi, yaitu yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ini adanya di surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Lalu berikutnya, ilahi bit tajallil a'zam, ya Allah. Wah ini kalau kata-kata sufi ini susah diterjemahkan bahasa Indonesia ya, dengan tajalli yang a'zam. Susah nih tajalli di artiinnya. Fi lailatin nisfi min syahri Sya'ban, pada lailah malam nisfu bulan Sya'ban al-Mukarram, allati yufraqu fiha kullu amrin hakim, yang menjadi pembeda, yang membedakan tiap-tiap urusan, wa yubramu, dan ditetapkan, antakshifa anna minal bala, ya Allah kiranya engkau berkenan menghindarkan kami dari berbagai bala, ma na'lamu wa ma la na'lam, apa yang kami ketahui maupun yang tidak kami ketahui, wa ma anta bihi a'lam, dan engkau tentu maha mengetahui, innaka antal a'azzul akram, sesungguhnya engkau maha mulia lagi maha perkasa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Nah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, takdir itu ada dua, yaitu
takdir mubrom dengan takdir mu'allaq. Apa itu takdir mubrom? Mubrom itu artinya tetap. Suatu saat dikisahkan di dalam kitab An-Nawadir karya Syekh Syihabuddin Al-Qalyubi, ada bayi lahir perempuan. Pas bayi lahir perempuan, seorang budak disuruh nyari minyak. Pas disuruh nyari minyak, ketemu seorang wali. Pas dilihat sama wali, "Tong, ngapain Tong?" "Iya nih Syekh, saya mau nyari minyak." "Buat apa?" "Itu majikan saya lahir perempuan, itu belum ada minyaknya, saya disuruh nyari minyak." Dilihat sama wali itu. "Kamu tahu nggak yang lahir itu siapa?" "Nggak tahu." "Itu anak bakal jadi pelacur dan dia bakal jadi istrimu." Takdirnya begitu, kata wali itu. Wah, dia nggak terima dong, masa istrinya pelacur. Akhirnya dia bawa minyak sih bawa minyak, tapi juga dia ngambil pisau. Itu bayi ditusuk perutnya, cus. Ditusuklah bayi, masih baru lahir, ditusuk perutnya. Pemuda itu pergi. Nah, namun kata-kata sufi itu masih ada lagi. Jadi dia akan jadi istrimu dan dia matinya disengat laba-laba, gitu. Dia pengen mengubah takdir nih, si pemuda tadi. Dia nggak rela dapat istri yang pelacur. Kalau gitu dia bunuh aja dah, biar berubah nih takdir. Dibunuh. Udah dibunuh, berlumuran darah, pergi tuh pemuda, menjauh supaya kehilangan jejak. Dia bahkan pindah pulau dari Jawa, katakanlah ke Kalimantan, pulau terpencil di sana. Pulau apalah yang terpencil gitu kan, Nusa Kambangan atau apalah gitu ya. Pokoknya jauh, susah ditempuh sama orang-orang. Akhirnya ternyata anak perempuan tadi, bayi perempuan tadi nggak mati, terus hidup, tapi memang ada bekas tusukannya di perutnya itu. Pemuda tadi lalu merantau, lalu di sana di tempat perantauan dia menjadi saudagar. Ketika menjadi saudagar kaya, cuman ada kekurangannya. Saudagar kaya ini ternyata nggak punya istri. Ditanya sama anak buahnya, "Bos, ente udah kaya buat apaan? Kagak ada istri," gitu kan? "Ya udah sukses begini." "Iya nih, saya nyari istri, pokoknya yang paling cakep, pokoknya yang nilainya 9,5 gitu kan. Di kampung ini kurang-kurang ceweknya, susah nyari yang bagus." Akhirnya kata anak buahnya, "Bos, ada tuh bos, cewek cantik." "Oh iya, gimana?" Akhirnya didapatilah ada perempuan. Ini perempuan, pas gitu ternyata betul cantik gitu kan, cantik. Kamu akhirnya nikahlah dia. Pas nikah ditanya, "Kamu dari mana?" "Saya dari pulau sono." "Kamu ngapain kesini?" "Saya diusir warga." "Kok diusir warga?" "Saya pelacur." "Terus kamu masih melacur?" "Saya udah bertobat, tapi masih diusir. Diusirnya ke sini." Wah, ini jangan-jangan nih pelacur gitu kan. Akhirnya malam pertama lah. Pas malam pertama dilihat, loh kok perutnya ada bekas apa, luka nih. "Neng, mau nanya Neng, ini perut bekas luka kenapa ya?" "Iya, dulu waktu saya masih baru lahir, itu budaknya ayah saya nusuk saya, terus dia pergi entah kemana." Ya Allah, berarti saya tuh
Ya Allah, emang takdir nggak kemana tuh? Dia diam aja tuh, laki-laki itu. Dia juga kaget, oh bener, berarti ini perempuan yang itu yang dibilangin sama wali waktu itu tuh. Ya Allah, ya udahlah, kamu udah bertobat dalam hati kan? Kamu cantik, kamu udah bertobat. Ya udah, kamu udah jadi istri saya, ya udahlah nggak apa-apa. Dia sembunyikan tuh. Cuman dia pesan sama istrinya, Neng, tolong hati-hati kalau ketemu laba-laba, gitu. Pokoknya ada laba-laba menjauh, gitu kan? Yang namanya takdir akhirnya terjadi juga. Dia matinya digigit laba-laba. Entah laba-laba bagaimana nih, saya nggak ngerti juga kok laba-laba bisa. Tapi ceritanya dalam kitab begitu. Yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, itu anak muda berusaha menghindari takdir. Dia bunuh itu anak kecil, bayi, di atas kertas sudah pasti mati. Dia lari dari pulau itu, nggak bisa dicari lagi, bisa katakanlah begitu. Namanya takdir, ya nggak bisa. Ya udah, kata wali, kamu bakal begini, kamu bakal begini, ya udah terjadi tuh. Nah itulah takdir mubrom, takdir yang nggak bisa diubah. Nah itu ya. Tetapi di dalam hadis Nabi, kalau tadi dalam ayat ada dalam hadis Nabi, la yaruddul qada illa du'a, tidak bisa merubah takdir atau qada kecuali doa. Maka salah satu doa yang terbaik adalah doa malam nisfu Sya'ban. Semalam kita berdoa, ya Allah kalau rezekinya mampet, hapus ya Allah takdir itu ya Allah. Kalau rezekiku seret, hapus ya Allah. Engkau kan berjanji bahwa Engkau bisa menghapus takdir, terserah Engkau ya Allah. Nah itu semalam kita berdoa. Nah, bersyukur gak kira-kira? Alhamdulillah. Nah itu. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, tapi takdir itu nggak usah khawatir. Kalau memang takdir mubrom semua, kita nggak usah kerja. Ngapain kerja? Kalau memang kita ditakdirkan kaya, mah kaya aja, gitu kan? Ngapain kita zikir, ikut TKN, berjamaah? Kalau takdirnya makrifat, mah makrifat aja. Terus ngapain ikhtiar kita? Nah ini dia nih masalahnya. Takdir itu ada dua, takdir mubrom, takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang gak bisa udah tetap namanya. Yang kedua takdir mu'allaq, takdir yang tergantung. Aku mau kasih kamu makrifat, tapi masalahnya kamu berusaha untuk istiqomah apa enggak? Nah, aku mau kasih kamu makrifat, masalahnya kamu berpaling apa enggak dari gurumu? Nah itu, kamu sabar apa enggak? Itu. Nah jadi itu takdir mu'allaq. Ada enggak contohnya takdir mu'allaq? Banyak. Di zaman Nabi Musa, Nabi Musa suruh ngasih tahu, wahai Nabi, kasih tahu itu sahabatmu itu bahwa umurnya itu tinggal berapa hari lah, kalau nggak salah 3 hari ya, kalau nggak salah. Lalu, oh 3 hari, iya. 3 hari itu akhirnya dipakai oleh umatnya Nabi Musa itu untuk silaturahim, bersedekah, mohon maaf Pak, mohon maaf, barangkali saya nggak ada umur, ini saya sedekah, saya mohon maaf kalau kesalahan-kesalahan saya. Saudara-saudaranya disambangi sama dia jadi baik, dia jadi silaturahim gitu kan. Pas udah 3 hari, mana nih pas 3 hari mati apa enggak ya? Ternyata nggak mati-mati. Udah lama sebulan kagak mati. Dianya nanya sama Nabi Musa, wahai Nabi, katanya 3 hari lagi. Iya ya, waktu itu aku dengar begitu sih, dapat infonya. Coba ntar saya tanya lagi dah. Katanya 3 hari lagi. Kok enggak? Ternyata pas mendapatkan informasi, awalnya memang 3 hari lagi. Tapi karena dia silaturahim memanjangkan rezeki, dia sodako, Allah ridho kepadanya, ditambah lagi tuh. Alhamdulillah. Itu namanya takdir mu'allaq. Maka tugas kita berusaha semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Takdirnya bagaimana terserah Allah. Tugas kita bekerja sebaik-baiknya. Tugas kita beramal sebaik-baiknya. Apakah amal kita
Kalau kita rajin sama dengan makrifat, nggak ada jaminan. Karena makrifat itu takdir Allah. Allah mengasih ke siapa terserah Allah. Bisa jadi amalnya dikit, tahu-taunya Allah usulkan dia, bisa. Bisa jadi amalnya udah puluhan tahun dia tarekat gak usul-usul, bisa. Terserah Allah. Tapi tugas kita mengamalkan sebaik-baiknya. Karena bisa jadi takdirnya adalah takdir mu'allaq. Nah, itulah yang kita doakan pada tadi malam. Kita kalau ada kurang-kurang, rezekinya seret, agar diubah ya Allah takdirnya. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam kitab Nawadir, dalam sebuah ayat ya, surah Ar-Ra'd ayat 11. Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka hatta yughayyiru, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Ini biasanya dipakai bahwa penentu adalah amal kita. Penentu hasil adalah amal kita. Nah, ini sombongnya kita nih. Menggunakan ayat ini, Allah nggak usah Allah-Allahan lah. Yang penting di atas kertas sudah bener. Saya udah pengalaman puluhan tahun di bisnis ini. Orangnya juga udah saya tahu. Resikonya sebesar-besarnya saya udah ketaker. Nggak usah pakai doa, nggak usah pakai istikharah, nggak usah pakai Allah-Allahan. Nah, ini dia nih orang sombong nih kayak begini nih. Dalilnya mana? Kadang-kadang salah menggunakan dalil. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kalau mau berubah, ya kita yang mengubah, bukan Allah. Nah, seakan-akan begitu. Dia lupa, kadang-kadang baca ayatnya cuma separuh. Coba baca separuh berikutnya. Separuh berikutnya apa? Wa idza aradallahu biqaumin su'an. Dan apabila Allah menghendaki satu kaum itu mendapatkan keburukan, fala maraddalahu, maka tidak ada yang bisa menolak. Tuh, tugas kita memang berusaha sebaik-baiknya. Kalau kita ingin terjadi perubahan dalam diri kita, nasib kita, ya kitanya kudu berubah. Tapi ujung-ujungnya penentunya adalah Allah. Nah itu, wa ma lahum min dunihi miwal, dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya yang pertama, sabar. Sabar untuk membersamai, niatnya bahkan bukan zikir, membersamai mursyid dalam zikir. Itu sabar membersamai mursyid di dalam zikir. Jangan palingkan perhatian kita ke dunia. Kalau lagi zikir, ke pekerjaan, urusan-urusan, jangan palingkan. Nah itu ya, begitulah kurang lebih. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi mendapat banyak amaliyah-amaliyah, yang dengan amaliyah itu antara lain nisfu Sya'ban, dan Allah takdirkan kita bisa sholat nisfu Sya'ban, dan nisfu Sya'ban ini kita isi juga dengan manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.